Di IG dia bahas di orang. Nggak ada dia nggak ada bahas di instastorynya. Dia bahas dari mulut ke mulut, dia bahas dari DM ke DM. Gimana sih? Kalau dia nggak bahas di IG berarti dia bencong dong. Itu aja dia ngomong ke orang, ngejelasin ceritanya aja udah bohong. Emang tukang bohong. Namanya Rizky Irmansyah tuh emang tukang bohong. Makanya kalau cerita ke orang tuh sesuai fakta aja. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikarang-karang, sesuai fakta aja. Oh iya, saya pukul Nikita, alasannya karena begini, saya terbakar cemburu, saya diputusin, gitu dong. Terus juga yang jelasin yang di Fairmont juga, jangan ngarang-ngarang, di situ saksinya ada banyak. Floor manajernya aja mau bersaksi tuh, karena memang kejadiannya sesuai sama yang gue omongin, bukan yang dia omongin. Gue nggak suka, gue tuh paling nggak suka orang ya udah salah, fitnah, bohong, gue gak suka. Terus nyuruh orang hubungin gue untuk minta damai, tapi yang diomongin bohong, gue gak suka. Kalau lu mau menyelesaikan masalah, lu ngomong yang sebenar-benarnya, kejadian yang sebenar-benarnya. Jangan lu tambah-tambahin. Kalau lu tambah-tambahin, ya gue harus membela diri gue dong, kan gue gak salah. Ya gue ceritain sesuai sama yang terjadi. Terus sampaiin ke Rizky Irmansyah, gak usah bohong. Udah ikut lama-lama sama orang yang baik, yang bagus, kok sifatnya gak nurun ke dia sama sekali. Selin. Paham. Please ya, please, dari awal gue gak percaya lo bakal berubah. Gak usah percaya gue, gila. Siapa juga yang suruh percaya gue? Emang gue mau berubah jadi apa? Jadi Spider-Man? Jadi apa? Gue harus berubah jadi apa? Ya gue begini aja, dari dulu juga gue begini. Terus kalian meminta gue untuk berubah jadi apa? Hah? Gak ada yang siapa juga kalian lagian, gue bingung sama netizen apa juga ngikutin kehidupan gue. Ya kalau gue mau cerita sekarang di sini di IG gue, kenapa salahnya di mana? Gue membela diri gue ngomongin sesuai sama yang terjadi, tidak ada yang gue kurang-kurangin, tidak ada yang gue tambah-tambahin, malah masih ada yang gue simpen-simpen belum gue omongin semua. Gue tuh capek ya kalau harus menjelaskan satu persatu ke orang-orang itu. Gue tuh capek, mendingan gue ngejelasin ke sini, di-record kan nanti sama netizen. Nah ya udah kirim deh, nanti kan orang tinggal dengerin, oh ya begini ceritanya. Itu juga masih belum gue ceritain fullnya, masih cerita tentang senopatinya, yang masalah pemukulan yang gue disiksa hampir kurang lebih 30 menit itu di senopati. Belum lagi yang di mobil berapa menit itu gue disiksa itu. Kenapa kok tumben gak bales? Ya gak tahu gue juga kenapa gak ngebalas. Karena gue senunduk itu sama dia saat itu. Senunduk itu, sepercaya itu. Gak tahu, gue juga bertanya sama diri gue sendiri, kenapa gue gak bales ya? Tapi saat itu keadaan gue memang gue cuma bisa nangis dan gemeteran dan tremor. Gue gak tahu lagi, di pikiran gue cuma pengen ngejauh dari mereka dan gue pengen pulang. Selesai. Karena gue tidak pernah ya suruh tunggu aja. Karena gue nggak pernah ya yang namanya digebuk itu bener-bener di depan keluarga. Ada kakaknya yang namanya Irma, ada suami kakaknya namanya Adnan. Gue nggak pernah, jadi gue pun udah sama diri gue pun gue speechless gitu. Kenapa gue bisa digebukin tapi kakak kandungnya nggak nolongin gue, suami kakaknya juga nggak nolongin gue. Padahal suami kakaknya itu rajin sholat, lebih tua umurnya 42 tahun kalau gue nggak salah. Jadi kalau ada yang bilang, bohong tuh, masa dipukulin 30 menit gak ngelawan. Memang saat itu tidak ada perlawanan. Lu tanya aja dong, di Senopati namanya di Klasik. Tanya sana, di kita ada perlawanan gak? Gua bilang, gua teriak untuk ngomong, hah aja gak. Mulut gua tuh kayak kekunci, gue cuma nangis. Sama gemeteran, tuh.
Harusnya happy, gue nggak laporin tuh, harusnya happy. Enggak, gue nggak lapor saat itu. Karena besoknya dia minta maaf, nangis-nangis. Dia bilang, aku janji aku nggak akan begitu lagi. Ngarang gak sih? Menurut lo gue pandai ya ngarang? Anis Putri, Anis.